Halo Sobat YouTube semua, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal ujian sekolah mata pelajaran IPS kelas 9 jenjang SMP atau MTS. Pada pembahasan soal ujian sekolah kali ini yang merupakan latihan soal part 2, lanjutan dari latihan soal ujian sekolah yang sebelumnya. Perlu dipahami bersama, ini merupakan video latihan soal ya, yang sifatnya hanya prediksi. Tapi semoga bisa membantu menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua yang akan menghadapi ujian sekolah. Nah, komposisi latihan soal kali ini dari kelas 7, 8, dan 9. Dari kelas 7 ada 20%, kelas 8 30%, dan kelas 9 50%. Sebelum lanjut ke soal, bagi Sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dan lonceng notifikasinya dibunyikan ya, agar nanti mendapat video-video terbaru dari kami. Bagi Sobat YouTube yang suka dengan video ini, silakan di like, komen, dan share kepada yang lainnya. Oke, langsung saja untuk pembahasan soal ujian sekolah, menuju ke soal. Soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar peta yang diberi tanda X merupakan daerah beriklim A. Subtropis, B. Tropis, C. Sedang, D. Dingin. Jawaban yang benar adalah yang B, beriklim tropis. Pada tanda X di peta terdapat garis khatulistiwa yang menandakan daerah itu beriklim tropis. Jadi sudah jelas, nomor 1 jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Para penggemar sepak bola dari kalangan anak muda mengikuti mode rambut dari tokoh pemain yang diidolakan. Hal ini menunjukkan faktor interaksi sosial. A. Imitasi, B. Sugesti, C. Simpati, D. Identifikasi. Jawaban yang benar adalah yang D, identifikasi. Perbedaan identifikasi dengan imitasi yaitu identifikasi kecenderungan menyamakan dirinya dengan idolanya. Kalau imitasi hanya mirip saja dengan seseorang. Tapi kalau identifikasi cenderung dengan yang diidolakan. Kalau sugesti dan simpati ini tidak ada kaitannya dengan menyamakan seorang dengan orang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 3. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel 1, pendidikan, pekerjaan, perbedaan selera. Tabel 2, penghasilan, kebutuhan, religi. Tabel 3, kebutuhan, kebudayaan, pekerjaan. Tabel 4, kepercayaan, kelangkaan, lingkungan. Berdasarkan tabel di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia yang tepat ditunjukkan pada angka A1,
B 2, C 3, D 4. Jawaban yang benar adalah yang A, angka nomor 1. Yang menyebabkan angka nomor 2, 3, dan 4 bukan merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia adalah tabel 2 ada kebutuhan, tabel 3 ada kebutuhan, dan tabel 4 kelangkaan. Itu bukan faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, tabel nomor 1. Soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping merupakan hasil kebudayaan dari masa Megalitikum, berupa batu tegak yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Gambar tersebut dinamakan A. Dolmen, B. Sarkofagus, C. Menhir, D. Joken Modinger. Jawaban yang benar adalah yang C. Menhir. Dolmen merupakan meja batu tempat sesaji, padahal gambar tersebut berupa batu tegak seperti tugu. Kalau sarkofagus tempat menyimpan jenazah atau biasa disebut dengan peti jenazah. Sedangkan Joken Modinger sendiri adalah sampah dapur hasil kehidupan manusia purba. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Menhir. Soal nomor 5. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah pemerintahan Raja Hayam Wuruk berakhir. Raja-raja yang berkuasa tidak mampu untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit. Di samping itu, terjadinya Perang Paregreg pada tahun 1401 sampai 1406 Masehi, sehingga menyebabkan kekuatan Majapahit melemah. Unsur lain yang menyebabkan semakin mundurnya kerajaan Majapahit bahkan sampai runtuh yaitu A. Serangan pasukan Demak di bawah pimpinan Adipati Anus, B. Perebutan wilayah dengan kerajaan Sriwijaya, C. Perang saudara antar putra mahkota Majapahit, D. Patih Gajah Mada berkhianat kepada Majapahit. Jawaban yang benar adalah yang A. Serangan pasukan Demak di bawah pimpinan Adipati Anus. Pada tahun 1406 Masehi sudah bermunculan kerajaan Islam. Ya, terutama kerajaan Demak yang pada saat itu melakukan serangan kepada kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Adipati Anus. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme atau Asian Convention on Counter-Terrorism. 3. Penguatan ideologi negara terhadap ancaman rasisme. 4. Pertemuan para Menteri Pertahanan atau Defense Minister Meeting yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 5. Memperkuat alutsista negara dengan nuklir. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4,
C 1, 2, dan 4, D 1, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 1, 2, dan 4. Nomor 3 dan nomor 5 itu bukan merupakan kerjasama yang sudah disepakati oleh para anggota ASEAN. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 7. Di negara yang majemuk ini sangat dimungkinkan dalam kehidupan bermasyarakat terjadinya konflik karena berbagai sebab. Banyak hal yang akan terjadi pada kedua belah pihak apabila mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Hal ini merupakan akibat dari konflik, yaitu A. Terjadinya perubahan kepribadian antar individu, B. Retaknya hubungan antar individu dan kelompok, C. Memaksakan kehendak kaum minoritas, D. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Jawaban yang benar adalah yang A. Terjadinya perubahan kepribadian antar individu. Karena pada narasi di atas, kedua belah pihak saling mempertahankan kebenaran yang diyakini. Jadi ada perubahan kepribadian antar individu yang menyebabkan sebuah konflik. Jawaban adalah yang A. Soal nomor 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memperoleh keuntungan. 2. Keadaan pasar luar negeri. 3. Kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. 4. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. 5. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Faktor pendorong suatu negara melakukan ekspor ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 1 memperoleh keuntungan. Tidak hanya aspek itu saja yang dipentingkan. Kemudian nomor 5 memperoleh barang yang tidak produksi dalam negeri. Harusnya itu melakukan impor bukan ekspor. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 9. Strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agriculture di Indonesia diantaranya eco-farming, yang berarti A. Perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik, B. Peningkatan sistem budidaya yang ramah lingkungan, C. Pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung, D. Distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang C. Peningkatan sistem budidaya yang ramah lingkungan. Ini merupakan prinsip dari eco-farming untuk mengembangkan pertanian yang ada di Indonesia. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/8 dari tanah yang dimiliki rakyat.
Namun, kenyataannya selalu lebih bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. 2. Kelebihan hasil panen tanaman wajib dibayarkan setengahnya. 3. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 60 hari dan tanpa imbalan yang memadai. 4. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan aturan tanam paksa ditunjukkan oleh nomor A 1, B 2, C 3, D 4. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 4. Nomor 1 bukan merupakan jawaban karena di situ tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/8. Harusnya itu aturannya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Kemudian nomor 2, kelebihan hasil panen tanaman wajib dibayarkan setengahnya, padahal aturannya adalah dibayarkan seluruhnya. Nomor 3, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 60 hari. Padahal aturannya itu waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor yang yaitu D. Soal nomor 11. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. 4. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Berdasarkan pernyataan di atas merupakan isi dari perjanjian A. Linggarjati, B. Bongaya, C. Bone, D. Laut Aru. Jawaban yang benar adalah yang B. Perjanjian Bongaya. Kalau perjanjian Linggarjati itu membahas tentang pembentukan Republik Indonesia Serikat. Nah, kalau perjanjian Bone itu tidak ada, perjanjian Laut Aru juga tidak ada. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping merupakan peta sebaran curah hujan di negara A. Jepang, B. Laos, C. Australia, D. Inggris. Nah, tentunya peta yang berwarna merah itu karena sebaran curah hujannya. Itu merupakan negara D. Negara Inggris. Soal nomor 13. Perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan disebut dengan A. Revolusi, B. Evolusi, C. Reboisasi, D. Kondensasi. Jawaban yang benar adalah yang A. Revolusi. Kalau evolusi itu perubahan yang terjadi sangat lama. Reboisasi itu penanaman kembali hutan yang telah gundul atau biasa disebut dengan penghijauan. Kondensasi ini kaitannya dengan siklus hidrologi ya, siklus air. Jadi tidak ada kaitannya dengan perubahan sosial. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Revolusi.
Soal nomor 14, masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain disebut dengan A. Milenarisme, B. Difusi, C. Invasi, D. Asimilasi. Jawaban yang benar adalah yang C. Invasi. Opsi A, B, dan D itu sama, masuknya unsur-unsur ke dalam sebuah negara, tapi yang dilakukan dengan cara peperangan atau penaklukan itu hanya yang C. Invasi. Soal nomor 15. Perhatikan tabel di bawah ini. Nomor 1, pernyataan 1, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Pernyataan 2, kegiatan dilakukan antar pulau. Nomor 2, pernyataan 1, mata uang yang digunakan sama. Pernyataan 2, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Nomor 3, pernyataan 1, pembeli dan penjual cenderung bertemu langsung. Pernyataan 2, pembeli dan penjual berada dalam satu tempat. Nomor 4, pernyataan 1, peraturan perundang-undangan sama. Pernyataan 2, peraturan perundang-undangan adalah hukum nasional. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional ditunjukkan pada angka A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang B, angka nomor 2, yaitu mata uang yang digunakan sama, dan pernyataan 2, uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Soal nomor 16. Konsep ekonomi kreatif yang digunakan dalam desain induk mengacu kepada Inpres nomor 6 tahun 2009. Dikatakan bahwa perekonomian mengalami transformasi yang tadinya berbasis sumber daya alam atau SDA, artinya kegiatan ekonomi dikembangkan mencakup industri dengan aset utamanya adalah A. Kreativitas sumber daya manusia, B. Modal yang dimiliki seorang pengusaha, C. Ijazah yang dimiliki oleh seseorang, D. Kedudukan dalam sebuah instansi. Jawaban yang benar adalah yang A. Kreativitas sumber daya manusia. Soal nomor 17. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era perdagangan bebas akan berdampak yang kurang menguntungkan. Di antaranya adalah pudarnya identitas bangsa. Upaya untuk mengatasi dampak tersebut adalah A. Pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok tanah air, B. Menambah lapangan pekerjaan dengan cara membuka pabrik-pabrik di daerah, C. Pembangunan modal bangsa dengan penanaman solidaritas sosial dan nasionalisme yang kuat, D. Memperkuat pos-pos pertahanan militer di daerah perbatasan Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang C. Pembangunan moral bangsa dengan penanaman solidaritas sosial dan nasionalisme yang kuat. Soal nomor 18. Peluang yang dapat dilakukan Indonesia dalam era perdagangan bebas adalah dengan mengandalkan A. Sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah, B. Sumber daya alam dan infrastruktur yang sedang dalam pembangunan, C. Tenaga kerja yang melimpah dan potensi keberagaman budaya, D. Keragaman kepercayaan dan budaya bangsa.
Jawaban yang benar adalah ya, yang A, sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah. Soal nomor 19. Pernyataan berikut yang bukan merupakan tujuan dibentuknya MEA sebagaimana yang tertuang dalam 4 pilar utama MEA adalah: A. Dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata. B. Dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang rendah. C. Sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. D. Akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Jawaban yang benar adalah yang B. Dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang rendah. Soal nomor 20. Golongan pemuda yang dipelopori oleh Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI setelah mendengar menyerahnya Jepang kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Sedangkan golongan tua, yaitu Soekarno dan Hatta, berpendapat proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan maklumat Jepang. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya A. Peristiwa Cikini, B. Peristiwa Rengas Dengklok, C. Peristiwa Tanjung Morawa, D. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Jawaban yang benar adalah yang B. Peristiwa Rengas Dengklok.